Kalau pilkadanya ditunda sampai 6 bulan ke depan, ya sudah pasti semua yang sudah digelontorkan ini akan start zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tetap Uber ulas berita, dan yang di Uber adalah yaitu Muhammadiyah siap-siap gugat Jokowi. Pilkada saat pandemi, pengurus Muhammadiyah siap gugat Jokowi di CNN Indonesia 24 September 2020. Jakarta, CNN Indonesia. PP Muhammadiyah bakal menggugat pemerintahan Presiden Jokowi dan para pemangku kebijakan lainnya jika keputusan meneruskan pilkada serentak 2020 memperparah kondisi pandemi virus corona COVID-19. Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali mengatakan opsi tersebut jadi jalan terakhir karena usul penundaan pilkada yang disampaikan masyarakat tak didengar. Luar biasa ya. Kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, kami bersama komponen lain bisa jadi akan melakukan gugatan terhadap pemerintah, KPU, DPR yang tetap memutuskan pilkada 9 Desember, kata Rohim lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com Kamis 24 September. Jadi Sobat era sekalian, kita harus tahu bahwa Perpu nomor 2 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 6 ya, itu memberikan kewenangan kepada 3 institusi untuk melanjutkan atau menunda pilkada. Pemerintah, DPR, dan KPU. Kesepakatan 3 lembaga inilah yang bisa menunda pilkada. Rohim mengatakan, gugatan yang pihaknya lakukan kemungkinan berupa class action. Gugatan akan dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Petun. Meski begitu, Rohim berkata, jalur hukum adalah opsi terakhir. The last option ya. Mereka masih berharap pilkada di tengah pandemi tidak menjadi sumber penyebaran penyebaran COVID-19. Kita tetap berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ujarnya. Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona COVID-19 belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya ya. Pernyataan sikap tersebut disampaikan juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman lewat siaran pers Senin 21 September. Presiden Jokowi lewat Fajrul menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Kalau ini sih tidak perlu tanya Presiden Jokowi, mungkin Fajrul Rahman buat-buat sendiri saja. Cuma memang sikap dasar Jokowi adalah memang melanjutkan, tidak menunda ya. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih, kata Fajrul pada Senin 21 September. Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat termasuk PP Muhammadiyah menyuarakan tuntutan penundaan pilkada. Tuntutan itu disampaikan menyusul kondisi pandemi yang memburuk dan masifnya pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta pilkada. Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar pemilu kada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan, kata Sekum PP Muhammadiyah Mukti dalam konferensi pers secara daring Senin 21 September.
Meski begitu, tuntutan tersebut tak dipenuhi. Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu bersepakat untuk melanjutkan Pilkada serentak 2020. Mereka menyetujui Pilkada tetap digelar 9 Desember mendatang. Ada catatan juga ya. Catatan redaksi judul berita ini diubah pada Kamis 24/9 pukul 20.30 WIB setelah klarifikasi dari narasumber. Sebelumnya berjudul Muhammadiyah bakal gugat Jokowi jika Pilkada perburuk pandemi. Lalu judul sekarang adalah Pilkada saat pandemi pengurus Muhammadiyah siap gugat Jokowi. Kurang lebih sama aja. Ya, sobat daerah sekalian, itu tadi sikap dari Muhammadiyah, dan memang Muhammadiyah bersama NU adalah organisasi Islam terbesar. Tetapi memang political performance NU dan Muhammadiyah sangat berbeda. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang suka sekali beroposisi kepada pemerintahan, terlihat ya, menjaga jarak dengan kekuasaan. Tokoh-tokohnya pun tidak terlalu dekat dengan Presiden Jokowi, kecuali mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif adalah seorang Islamis yang pluralis dan banyak mengangkat kehidupan lintas agama, dan sekarang menjadi bukan One Team Press tapi Dewan Pengarah BPIP ya. Tapi hampir semua orang Muhammadiyah itu bersikap atau menjaga jarak dengan pemerintahan. Dan kita tahu tumben-tumbennya ternyata Muhammadiyah seiring sejalan dengan NU dalam hal menuntut penundaan pilkada. Bahkan ILUNI, Ikatan Alumni UI, juga melakukan hal yang sama. Beberapa tokoh juga menyerukan hal tersebut. Nah, masalahnya Presiden Jokowi dengan didukung oleh PDIP terutama mengatakan tidak, tetap akan melanjutkan Pilkada 9 Desember. Dan kita tahu kenapa harus dilanjutkan. Alasan formalnya untuk menghormati hak azazi rakyat, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. The right to vote and the right to be elected. Tapi sayang sekali ya, mereka atau Presiden Jokowi hanya beralasan soal hak politik tersebut, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan adanya hak-hak lain seperti hak atas kesehatan, hak hidup ya, dan mempertahankan kehidupan tentunya. Jadi sobat daerah sekalian, kalau kita contesting satu hal dan hak lain, ya kita akan lihat orang berargumentasi pada satu jenis hak untuk bisa dipenuhi, tapi di sisi lain kalau itu dipenuhi ada pelanggaran hak-hak lainnya. Nah sobat daerah sekalian, sebenarnya masalahnya adalah tahapan itu sudah sangat-sangat dekat sekali sampai menjelang pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember. Kalau sekarang tanggal 20-an ya, mungkin 25 September saat video ini tayang, maka waktu memang tidak banyak lagi. Oktober, November, Desember pun sedikit sekali, cuma 2,5 bulan saja maksimal. Jadi sobat daerah sekalian, wajar kalau orang kemudian mengatakan tunda, tapi masalahnya sudah kadung semuanya ya. Calon tidak mau ditunda karena dia sudah berdarah-darah seperti yang sudah saya sampaikan. Cukong apalagi, CC, calon cukong. Kemudian partai politik tidak mau juga karena perahu-perahu mereka sudah disewa oleh para calon ini. Kalau pilkadanya ditunda sampai 6 bulan ke depan, ya sudah pasti semua yang sudah digelontorkan ini akan start zero. Dan konstelasi politik baru dengan cengkeraman kekuasaan PDIP dan gengnya, ya termasuk juga Presiden Jokowi, itu bisa lebih dipastikan kalau pilkada digelar lebih awal. Kalau pilkada digelar 2022, 2023, mungkin saja orang sudah pasang kuda-kuda semua. Tidak lagi orang berpikir mengenai bagaimana melanjutkan Republik ini, tapi bagaimana memenangkan pertarungan 2024. Lah, kalau begitu kapan kita membangunnya kalau setiap orang hanya berpikir 2024? Tapi yang jelas sobat daerah sekalian,
yang namanya peringatan Muhammadiyah ini penting untuk diperhatikan Presiden Jokowi, dan mudah-mudahan nanti ada keajaiban penundaan, atau kalaupun tidak ditunda akan dilakukan betul-betul protokol kesehatan dengan pengawasan ketat dan regulasi yang dihasilkan, entah itu melalui Perpu, kemudian revisi terbatas Undang-Undang Pilkada, bahkan PKPU, itu jauh bisa lebih memastikan aturan yang ketat tentang protokol kesehatan COVID-19. Salah satunya saya harapkan sebagaimana sebelumnya yang sudah saya bahas, yaitu dilarang kampanye di luar ruang. Buktikan bahwa kekhawatiran Muhammadiyah tidak terjadi, karena itulah yang kita harapkan walaupun korban terus berjatuhan dan angka COVID-19 terus meningkat. Sobat General sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperan, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.